Sejak dulu manusia selalu menggunakan cerita, alegori, untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran yang rasanya mustahil untuk dijangkau. Nah, hari ini kita akan pakai sebuah alegori modern, sebuah simulasi untuk membongkar salah satu misteri teologis terbesar. Gimana caranya sang pencipta yang tak terbatas bisa hadir di dunia kita yang serba terbatas ini? Ini ini bukan cuma pertanyaan buat para filsuf. Ini pertanyaan yang mungkin mengusik kita semua. Kalau memang ada kekuatan maha besar di luar sana, kenapa rasanya dia begitu jauh? Gimana mungkin sesuatu yang tak terlihat bisa berinteraksi dengan kita di dunia yang sangat-sangat terlihat ini? Nah, inilah teka-teki yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Coba kita bayangin ya, ada seorang arsitek digital yang jenius. Dia bukan sekedar programmer, dia adalah pencipta sebuah dunia virtual yang hidup. Setiap karakter, setiap pemandangan, sampai hukum fisika di dalamnya, semuanya itu hasil karyanya. Dialah penguasa absolut dari semesta digital yang dia buat. Terus, seiring waktu berjalan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Program-program itu mulai sadar. Para AI di dalam game itu mulai punya kesadaran. Mereka mulai bertanya tentang eksistensi mereka, mereka menatap langit digital mereka dan bertanya-tanya, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Siapa yang menciptakan kita? Sang arsitek yang mengamati dari luar tentu saja terpesona. Dia ingin menjawab pertanyaan mereka, jadi dia memutuskan untuk masuk ke dalam game. Tapi, dia nggak bisa masuk sebagai dirinya yang asli, yang ada di luar sistem. Jadi dia menciptakan sebuah avatar, sebuah karakter yang kelihatan dan bertindak sama persis seperti karakter lainnya. Dan disinilah ironi terbesarnya. Ketika sang arsitek dalam wujud avatarnya bilang, "Akulah penciptamu," apa yang terjadi? Mereka justru menertawakannya. "Gak mungkin," kata mereka. "Kamu makan sama kayak kami. Kamu berdarah sama kayak kami. Kamu itu cuma program, sama seperti kami semua." Mereka nggak bisa terima kalau pencipta mereka bisa hadir dalam bentuk yang begitu biasa, begitu manusiawi. Alegori ini membawa kita langsung ke sebuah konsep teologis yang penting banget, namanya tajali. Ini adalah gagasan bahwa Tuhan yang esensinya nggak mungkin kita pahami, memilih untuk memanifestasikan dirinya lewat sebuah bentuk yang bisa kita mengerti. Persis seperti si arsitek yang bermanifestasi lewat avatarnya. Inilah jembatan antara yang tak terbatas dan yang terbatas. Pemahaman ini mengubah segalanya. Jadi, tujuan permainan hidup ini bukanlah untuk keluar dari sistem dan mencari Tuhan di luar sana. Itu usaha yang sia-sia. Tujuannya adalah untuk punya mata batin yang bisa melihat manifestasinya yang sebenarnya sudah dia tempatkan di dalam sistem. Mengenali sang arsitek di antara para pemain lainnya. Tapi, ceritanya ternyata jadi lebih dalam lagi. Imam Shodik menambahkan sebuah lapisan yang sangat krusial. Ternyata, cuma kenal Tuhan itu nggak cukup. Kita juga harus kenal pintu-pintunya dan tabir-tabirnya. Ini bukan lagi soal pengenalan yang sifatnya personal, tapi tentang memahami sebuah sistem akses ilahi. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Kalau avatar si arsitek adalah manifestasi utamanya, lalu apa peran pintu dan tabir ini? Gimana struktur ini bekerja di dunia nyata kita? Jawaban pertama dari misteri pintu dan tabir ini ternyata tersembunyi di dalam sebuah angka yang terus muncul dalam tradisi-tradisi suci, hampir seperti sebuah kode rahasia. Angka itu adalah 40. Sumber-sumber kuno menjelaskan bahwa di setiap zaman, manifestasi ilahi, yaitu sang imam, selalu dikelilingi oleh sebuah lingkaran inti yang terdiri dari 40 individu pilihan. Merekalah pintu dan tabir yang hidup, lapisan mediasi pertama. Mereka adalah gerbang bagi dunia untuk bisa mengakses sang imam. Dan ini bukan orang sembarangan ya. Mereka ini digambarkan sebagai pasak-pasak bumi yang menjaga dunia tetap stabil. Mereka adalah utusan yang punya kemampuan khusus, yang hatinya sudah disucikan dari iri dan benci. Dan seluruh hidup mereka hanya untuk melayani Tuhan. Jadi, sekarang kita mulai bisa melihat strukturnya. Tuhan menyelubungi dirinya lewat imam. Lalu sang imam sebagai pusat manifestasi menyelubungi dirinya lagi melalui lingkaran 40 orang ini. Mereka ini berfungsi seperti lensa yang memfokuskan cahaya ilahi supaya bisa diterima oleh seluruh ciptaan. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak berhenti di angka 40. Ini cuma bagian dari sebuah sistem yang jauh lebih besar dan lebih kompleks, seperti lapisan-lapisan bawang yang mengelilingi sebuah inti. Mungkin sekarang Anda mulai bertanya-tanya. Di berbagai sumber, kita menemukan angka-angka yang beda.
Ada 40, ada 70, ada 313. Apakah ini kontradiksi? Atau ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang lebih rumit? Kuncinya adalah jangan melihatnya sebagai angka yang saling bertentangan. Coba bayangkan ini seperti lingkaran yang semakin membesar. Selalu ada inti yang tetap, kelompok 40. Tapi dari inti ini, lingkarannya meluas hingga mencakup kelompok elit yang lebih besar, lalu barisan depan yang siap beraksi. Ini bukan kontradiksi, ini adalah struktur yang dinamis. Semakin dekat ke pusat, semakin besar otoritasnya. Visual ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Di pusat, kita punya sang imam. Dari sana, otoritas dan tanggung jawab itu menyebar keluar melalui lapisan-lapisan. Mulai dari lingkaran paling dalam yang paling terpercaya, sampai ke lapisan-lapisan luar yang lebih luas. Ini adalah sebuah kosmos spiritual yang terorganisir dengan sangat rapi. Dan yang paling mencengangkan adalah, pola ini ternyata bukan sesuatu yang eksklusif. Ketika kita melihat kembali sejarah suci, kita menemukan cetak biru yang sama ini terulang lagi dan lagi di berbagai tradisi. Seolah-olah ini adalah cara standar bagaimana bimbingan ilahi bekerja di dunia. Coba kita lihat Perjanjian Lama. Tuhan secara eksplisit memerintahkan Musa untuk memilih 70 orang tua-tua. Lalu, Tuhan mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada mereka, supaya mereka bisa ikut memikul beban kepemimpinan. Ini adalah mediasi yang terstruktur. Pola yang sama kita lihat lagi di Perjanjian Baru. Yesus tidak bekerja sendirian. Ia menunjuk 72 murid lain sebagai perwakilannya, memberi mereka otoritas untuk melanjutkan misinya. Sekali lagi, kita melihat struktur mediasi yang jelas. Satu pusat dengan lingkaran perwakilan yang diperluas. Jadi pesannya menjadi sangat jelas. Jalan menuju yang ilahi itu bukanlah jalan setapak acak yang bisa diakses siapa saja secara langsung. Sebaliknya, ia adalah sebuah jalan raya yang agung, yang sengaja dirancang dengan tingkatan, dengan perantara, dan dengan struktur yang jelas. Perbandingan ini menjelaskan semuanya. Ide akses langsung mungkin kedengarannya indah ya, tapi bisa berujung pada kekacauan, karena mengasumsikan kebenaran itu gampang dan jelas bagi semua orang. Sebaliknya, sistem yang termediasi ini mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa pengakuan terhadap kebenaran itu bukanlah hak, melainkan sebuah pencapaian, sesuatu yang harus diusahakan melalui hierarki yang sudah ditetapkan. Dan ini membawa kita pada kesimpulan yang bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Ketersembunyian Tuhan bukanlah tanda bahwa Dia tidak ada. Justru sebaliknya, ini adalah bagian dari desainnya. Tabir-tabir itu ada bukan untuk menghalangi kita selamanya, tapi untuk menguji siapa yang punya kesungguhan untuk mencari dan siapa yang punya kerendahan hati untuk mengenalinya melalui para utusan yang telah Ia tunjuk. Semua ini membawa kita kembali ke titik awal, pada sebuah pertanyaan yang sangat personal. Jika dunia ini adalah permainan yang tujuannya adalah pengakuan, dan jika sang arsitek beserta para utusannya sudah ada di dalam permainan ini bersama kita, maka pertanyaan sebenarnya bukanlah, "Di mana Tuhan?" melainkan, "Apa yang ada di dalam diriku yang menghalangiku untuk melihat?"